reformasi birokrasi yang selama ini dilakukan cukup sukses, utamanya dalam hal rekrutmen, di mana peluang untuk orang-orang terbaik di bidangnya lulus menjadi seorang PNS itu sangat besar. Halo, jumpa kembali dengan saya Noldi di channel Petualang Ide. Pada kesempatan kali ini mari kita bahas tentang berita yang telah dirilis oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau biasa disingkat Kemenpan RB tentang sejumlah CPNS yang telah dinyatakan lulus pada penerimaan formasi tahun anggaran 2021 yang lalu, tidak bersedia menjadi PNS atau menyatakan mengundurkan diri menjadi seorang calon pegawai negeri sipil yang bakal menjadi PNS. Mari kita bahas itu dari 3 sisi. Yang pertama, mari kita verifikasi apakah benar alasan yang utama adalah karena gaji yang kecil. Kemudian yang kedua, mari kita bahas apa saja sikap dasar yang harus dimiliki oleh seorang PNS sebelum dia berkecimpung dalam dunia birokrasi pemerintahan. Dan kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah seorang PNS bisa menjadi kaya? Mari kita bahas. Mulai dari pertama, kita verifikasi. Apakah benar alasan mengundurkan diri dari CPNS itu karena gaji yang kecil? Tentu di beberapa situs website yang bisa kita temui, sejumlah CPNS mundur dan oleh Kemenpan RB dinyatakan mundur karena alasan gaji yang terlalu kecil. Para petualang sekalian, yang pertama yang perlu harus kita garis bawahi adalah yang dinyatakan lulus menjadi CPNS adalah orang-orang terbaik yang telah mendaftar, orang-orang terbaik di bidangnya, orang-orang yang memiliki wawasan yang di atas rata-rata, yang mampu mengalahkan sejumlah kompetitor lain, sehingga mereka adalah orang-orang terbaik. Jika karena gaji CPNS yang begitu kecil, perlu kita ketahui mereka melalui tes yang begitu berlapis, dan untuk dinyatakan lulus, dinyatakan memenuhi passing grade pada saat tes, tentu orang-orang yang belajar dengan tekun, orang-orang yang memiliki wawasan yang luar biasa karena tesnya yang begitu ketat, begitu sulit. Saya pribadi sendiri kalau ikut tes CPNS yang sekarang belum tentu bisa lulus. Jadi mereka adalah orang-orang yang terbaik. Hal-hal teknis, hal detail kecil dan betul-betul membutuhkan konsentrasi, membutuhkan pemahaman yang bagus, telah mereka lewati. Sehingga kalau karena alasan gaji yang kecil perlu kita pertanyakan, apakah mereka tidak mencek terlebih dahulu? Itu alasan yang tidak logis kalau mereka belum tahu bahwa gaji CPNS itu sangat kecil. Memang kalau kita lihat di tabel gaji, untuk seorang CPNS hanya menerima 80% dari gaji seorang PNS. Kalau 0 tahun yang belum ada pengalaman, fresh graduate, itu berkisar antara 1.560.000 hingga 5 juta sekian, kurang lebih demikian gaji. Tetapi masih ada komponen lain yang ditambahkan, yaitu ada tunjangan PNS, TPP atau tambahan penghasilan atau remunerasi untuk pegawai PNS yang ada di pusat. Sehingga kalau karena mereka menyadari itu di belakang bahwa gaji kecil, saya rasa itu alasan yang dibuat-buat dan tidak mungkin, karena mereka adalah orang-orang yang mengetahui banyak hal, dan untuk lolos dalam tes mereka memiliki wawasan yang luas. Mana mungkin komponen gaji yang menjadi hal utama seseorang melamar kerja, kemudian itu tidak dipertimbangkan semenjak awal. Sehingga bagi saya alasan gaji yang kecil itu adalah alasan yang dibuat-buat. Ada sejumlah alasan lain yang dimungkinkan kenapa mereka mundur. Yang pertama, kemungkinan adalah
mereka tes case atau tes kemampuan. Orang-orang terbaik ini merasa tertantang dengan tes CPNS yang begitu sulit, sehingga mereka ikut nothing tulus, dan ternyata karena memang mereka memiliki kualitas yang baik, mereka lulus. Dan itu di perusahaan manapun juga kalau mereka ikut, kemungkinan mereka lulus karena mereka memiliki kualitas yang baik. Sehingga alasan pertama yang dimungkinkan adalah karena semenjak awal CPNS itu bukan adalah pilihan utama, mereka hanya tes kemampuan saja. Itu alasan yang pertama yang dimungkinkan. Yang kedua, pada saat yang bersamaan kemungkinan mereka juga memasukkan lamaran di perusahaan-perusahaan lain yang membutuhkan karyawan dan dinyatakan lulus. Sehingga ketika memilih jadi CPNS atau jadi diterima juga di tempat lain, maka mereka memilih diterima di tempat lain dengan pertimbangan tentu kesejahteraan yang ditawarkan lebih dari menjadi seorang CPNS atau menjadi seorang PNS. Alasan yang ketiga yang dimungkinkan adalah yang bersangkutan bersamaan dengan ikut tes sedang mengembangkan bisnis, dan bisnis itu sedang berkembang bagus, sehingga ketika dia dinyatakan lulus, ada dua pilihan. Apakah dia melepaskan bisnisnya atau dia menjadi seorang bisnismen atau bisniswati. Ya. Sehingga karena sejumlah pertimbangan, kemungkinan besar yang bersangkutan memilih membesarkan bisnis yang sedang dia kelola, yang sedang bertumbuh atau malah sudah memasuki kestabilan yang bagus, bisnisnya sedang berkembang dan memiliki prospek yang jauh lebih besar. Itu alasan yang ketiga yang dimungkinkan kenapa yang bersangkutan mundur dari CPNS. Alasan berikut yang dimungkinkan adalah ketika dia dinyatakan lulus, kemudian dia mengeksplor atau mencari informasi-informasi tambahan tentang prospek menjadi seorang PNS. Tentu ada dua prospek utama yang harus dilihat. Yang pertama adalah bagaimana pengembangan karirnya di dunia birokrasi pemerintahan. Kalau menurut yang bersangkutan karirnya sulit untuk naik cepat, kemungkinan besar yang bersangkutan memilih untuk cari tempat yang lain. Atau yang kedua, ini juga ditengarai menjadi penyebab yang tidak kalah sedikit menyebabkan CPNS itu mundur adalah penempatan. Karena banyak orang yang memilih gaji yang kecil tetapi ditempatkan atau tempat tugasnya dekat dengan lingkungannya, dengan rumahnya atau tempat domisilinya atau dengan sukunya, dibanding gaji yang sedikit di atas atau penghasilannya sedikit di atas tetapi penempatannya jauh dari domisili. Itu kalau dari segi penempatan. Belum lagi kalau dari segi institusi yang ditempatkan. Bisa saja semenjak awal punya harapan akan ditempatkan di institusi A, kemudian ternyata setelah dinyatakan lulus jadi CPNS, SK surat keputusan penempatannya yang bersangkutan ditempatkan di tempat lain, sehingga ada kekecewaan tersebut, sehingga ya lebih bagus saya mundur saja. Itu alasan-alasan yang lebih memungkinkan terjadi sehingga seorang CPNS menyatakan mundur dibanding dengan gaji. Kalau alasannya karena yang bersangkutan tahu gajinya kecil, saya kira itu alasan yang probabilitasnya sangat kecil, karena mereka semenjak awal pasti sudah tahu seluk-beluk menjadi seorang PNS, terutama mengenai gaji. Karena ingat, yang lulus adalah orang-orang terbaik yang telah mendaftar. Jadi ketika yang bersangkutan mendaftar, mengikuti tes yang panjang, berliku, dan luar biasa dengan kompetisi yang banyak, dan tidak seperti era-era yang lalu, perlu orang dalam untuk mengurus supaya lulus. Memang reformasi birokrasi yang selama ini dilakukan cukup sukses, utamanya dalam hal rekrutmen, di mana peluang untuk
orang-orang terbaik di bidangnya lulus menjadi seorang PNS itu sangat besar, dan tidak ada lagi istilah koneksi-koneksian untuk menjadi seorang CPNS. Satu hal yang penting untuk saya kemukakan bagi yang sudah mundur, kemudian yang sudah lulus tetapi menyatakan mundur, yang ingin saya sampaikan, jadi seorang PNS itu keren sekali karena kita bisa berhubungan dengan banyak orang, bisa berkoordinasi dengan banyak orang, bisa bertemu dengan banyak orang. Kemudian yang kedua, kita bisa juga mengunjungi banyak tempat, bisa melihat dinamika yang ada di masyarakat. Luar biasa keren, pokoknya sangat keren untuk menjadi seorang PNS. Yang kedua, kasihan kompetitor-kompetitor lain yang Anda kalahkan, dalam tanda kutip Anda kalahkan, karena mereka mungkin juga punya kemampuan yang setara dengan Anda, tetapi pertimbangan akhirnya kemudian Anda yang dinyatakan lulus. Kasihan mereka yang benar-benar berniat untuk jadi PNS. Kasihan. Jadi kalau yang menyatakan mundur tapi menonton video ini, Anda membuang kesempatan di lingkungan yang sangat keren. Pokoknya jadi PNS, jadi birokrat pemerintah itu keren. Beda dengan ketika kita bicara birokrasi pada era-era sebelum reformasi, mungkin Anda melihat suatu lingkungan yang memuakan, tetapi sekarang keren, enak, dan lingkungan yang diciptakan sudah sangat kondusif. Terima kasih tentu untuk Kemenpan RB yang telah membuat sistem yang dari tahun ke tahun melakukan pembenahan-pembenahan yang luar biasa, yang sangat terasa, sehingga lingkungan pemerintahan jauh lebih dinamis, jauh lebih kondusif. Dan tentu itu masih banyak yang kurang, tetapi kita positive thinking bahwa birokrasi pemerintahan itu semakin hari semakin baik dan semakin menunjang pembangunan yang sedang digalakan. Pokoknya keren. Ya. Kemudian kedua, mari kita tanyakan sikap dasar apa saja yang membuat seorang PNS menjadi betah, menjadi beranimo ketika menjadi seorang PNS. Yang pertama yang harus ada adalah ada kebanggaan menjadi seorang ASN atau PNS. Ketika kita merasa bangga menjadi ASN, maka tentu kita akan bekerja, akan meluangkan waktu, menaruh semua energi untuk bekerja menjadi seorang PNS. Keren sekali kemudian bekerja sebagai PNS ketika kita melihat orang tersenyum, orang terbantu karena apa yang kita kerjakan. Kita melayani ketika orang lewat di jembatan atau di jalan yang kita bangun, kemudian orang bilang, wah jalannya sudah bagus, jembatannya sudah bagus. Kemudian kalau ke puskesmas atau ke rumah sakit, mereka merasakan pelayanan kesehatan yang bagus. Kemudian anak-anaknya disekolahkan di tempat yang baik. Wah, itu ada PNS yang ada di sana. Kita merasa bangga, kita merasa senang dengan apa yang kita berikan ke masyarakat. Ini hal-hal yang kemungkinan besar kita akan tidak temui ketika kita bekerja di sektor swasta. Jadi sikap pertama yang harus ada adalah kebanggaan itu. Waktu saya kecil, saya melihat Pak Camat lewat, Pak Lurah lewat, kemudian ada suster, guru saya di sekolah. Saya bilang suatu saat saya akan jadi PNS. Karena ini suatu kebanggaan yang luar biasa. Jadi sikap pertama, mari bangga jadi PNS. Lepas dari berita-berita miring yang banyak beredar di media sosial tentang PNS, itu ibarat jeruk yang ada dalam satu keranjang, tidak semua akan manis, pasti ada satu dua yang manis walaupun dari sumber yang sama. Kalau melihat perilaku PNS 1, 2, 3 yang jelek, itu adalah pelarian genetika dari semangat birokrasi yang sekarang semakin akuntabel, semakin transparan, dan semakin baik.
Kemudian yang kedua, sikap dasar yang sebaiknya dimiliki, yang juga saya rasakan adalah jadikan ASN atau PNS itu sebagai hobi. Kalau kita kan menyatakan itu sebagai hobi, kalau tentang hobi, malah kita mengeluarkan uang untuk apa yang sedang kita kerjakan. Kita tidak akan hitung-hitungan berapa penghasilan pemasukan saya, tetapi karena itu hobi, maka malah kita yang akan spend time atau spend money for apa yang kita kerjakan. Saya sendiri punya beberapa aktivitas lain sehingga menjadi seorang ASN itu saya tanamkan bahwa ini hobi saya. Kalau mengenai hobi kita akan lebih antusias untuk mengerjakannya hari demi hari tanpa hitungan untung rugi tentang apa yang akan kita dapat. Yang kita dapat adalah kesenangan, kebahagiaan dalam melayani masyarakat. Itu yang kedua sikap dasar yang mari kita miliki bagi rekan-rekan yang berprofesi sebagai ASN atau bagi CPNS yang baru lulus, baru bergabung menjadi seorang birokrat. Kemudian yang ketiga, perlu disadari dalam hal apapun yang kita gandrungi atau kita kerjakan atau kita harapkan berkarir di situ, bahwa semuanya harus berproses. Jadi sikap dasar berikutnya adalah kesadaran akan proses. Menjadi CPNS memang dimulai dari level yang paling rendah. Mari kita berproses, kita bekerja, kita berintegritas, kita mengasah kemampuan, kita bersosialisasi dengan baik dengan rekan kerja, kita mensupport pekerjaan-pekerjaan yang ada. Kemudian sembari itu kita terus mengasah kemampuan yang ada yang kita miliki di bidang yang sedang kita tekuni. Sehingga suatu saat dalam masa berproses itu kita akan naik level ke level-level yang lebih tinggi, dan itu hal yang keren sekali kalau sikap tersebut ada pada seorang ASN. Itu sikap-sikap dasar yang penting. Mungkin rekan-rekan yang lain yang memiliki ide sikap dasar apalagi yang harus dimiliki, silakan di komen di bawah. Kemudian apakah PNS itu bisa menjadi kaya? Pertanyaan ini kalau kita baca di sejumlah artikel, pertanyaannya apakah seorang karyawan bisa menjadi kaya? Kita definisikan kembali apa ini maksud dengan kaya. Kalau beberapa sumber yang menyebut definisi kaya untuk orang Indonesia memiliki aset di atas 800 juta. Total aset 800 juta itu sudah masuk di kriteria orang kaya katanya kalau di Indonesia. Tentu PNS banyak yang sudah capai pada level itu. Adapun menjadi kaya adalah bukan dari profesi apa yang Anda awali, tetapi dari bagaimana Anda berstrategi agar supaya minimal kita memiliki dua penghasilan. Yang pertama tentu active income dan passive income. Jadi untuk jadi kaya kita harus memiliki sejumlah investasi yang didapat tentu kalau seorang PNS adalah melalui passive income. Karena active income adalah melalui gaji. Dan untuk memperoleh passive income di era sekarang banyak hal, banyak instrumen yang bisa digunakan. Kalau saya dengan channel YouTube ini salah satu bagian dari bagaimana saya memperoleh passive income tanpa mengganggu pekerjaan saya sebagai seorang PNS. Kemudian bagaimana kita menyisihkan penghasilan kita tiap bulan untuk investasi. Banyak instrumen yang bisa kita pakai untuk investasi yang bisa bertumbuh dari tahun ke tahun. Karena menjadi seorang PNS, kita harus menghindari dari konflik interest antara apa yang kita kerjakan di luar pekerjaan utama sebagai PNS dengan keberadaan kita, karena kita harus benar-benar menjadi pribadi atau sosok yang bisa diteladani. Kemudian bagaimana dalam mengambil keputusan agar supaya tidak terpengaruh dengan konflik-konflik
pribadi yang ada, terutama kalau kita melakukan bisnis. Karena untuk menjadi kaya, seseorang harus punya sejumlah investasi yang menghasilkan pendapatan yang menunjang jalur untuk menjadi seseorang yang bisa disebut kaya. Sampai pada level ini tentu jawabannya kenapa tidak. PNS itu bisa menjadi kaya, karyawan itu bisa menjadi kaya, bukan dari profesi apa yang dia mulai. Orang-orang terkaya di dunia banyak juga yang mulai dengan profesi sebagai karyawan. Kita sebut saja Elon Musk dan yang lain-lain, itu mulai dari menjadi karyawan, kemudian seiring waktu yang tadi saya sampaikan, sikap dasar yang harus dimiliki adalah kesadaran untuk mau berproses. Baiklah, demikian video kali ini bagi saudara-saudara saya petualang sekalian yang baru bergabung di dunia birokrasi pemerintahan menjadi seorang CPNS. Selamat bergabung. Ini profesi yang keren. Jangan pernah minder, bangga menjadi seorang ASN dan bangga melayani masyarakat. Sekian dan terima kasih, dan seperti biasa, tetap semangat.